Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel EXLCOM. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, terima kasih buat teman-teman yang telah mendukung channel EXLCOM ini. Semoga teman-teman diberikan keberkahan dan dipermudahkan pekerjaannya, kemudian dimudahkan rezekinya. Amin ya Allah. Di video kali ini saya akan memperkenalkan suatu tool service official dari Xiaomi, yaitu Xiaomi Mi Flash Tool, dan bagaimana cara penggunaannya. Nah, di depan kamera ini itu terdapat handphone Xiaomi Redmi 5A yang akan saya praktekkan untuk melakukan flashing atau software handphone di Xiaomi Redmi 4A dengan menggunakan Xiaomi Mi Flash Tool. Ini adalah Xiaomi Mi Flash Tool yang biasa ya, bukan yang Pro nya. Kalau yang Pro itu dia bisa lebih lengkap, bisa menggunakan Xiaomi Flash Tool dan bisa nge-flash menggunakan recovery. Tetapi di Xiaomi Mi Flash ini hanya bisa nge-flash menggunakan mode fastboot yang tidak unlock decoder atau mode EDL yang kita harus menggunakan pin set untuk masuk ke mode EDL nya. Oke, jika teman-teman penasaran, simak video ini sampai selesai. Langsung saja kita masuk ke video. Oke, di depan sini itu ada Xiaomi Redmi 5 ya, yang tadi saya jelaskan, dan akan saya lakukan flashing. Sebelum melakukan flashing, saya akan menjelaskan apa sih kegunaan atau fungsi dari Xiaomi Mi Flash Tool. Oke, langsung kita kembali ke laptop dulu. Oke, untuk Mi Flash Toolnya saya sudah rekam sebelah sini, saya sudah geser. Ini adalah Mi Flashnya. Oke, saya sudah buka. Nah, di Mi Flash ini, nah dia tampilnya seperti ini aja ya. Jadi ada button select, button refresh, sama button flash. Nah, dan di atas ada driver, kemudian lock, flash lock, kemudian di bawah dapat selection, print all, set user data, print and lock. Jadi untuk menunya sih terbilang sangat sederhana di Xiaomi Mi Flash ini. Oke, saya akan menggunakan driver. Nah, di driver ini adalah driver dari Xiaomi, yang dimana driver Xiaomi itu ada terdapat Google, driver Google ya, terus Nvidia, Microsoft, sama Qualcomm. Ini driver yang digunakan jika kita melakukan install software ya, install software handphone Xiaomi. Oke, kemudian di samping driver itu ada log flash. Ini adalah ini ya, jadi hasil record kita melakukan install menggunakan Xiaomi Mi Flash ini. Nah, di sini ada hasil record untuk Xiaomi tipe 2021-310 apakah itu error atau berhasil segala macam itu ada. Ini adalah recordnya dia. Nah, kemudian di bawah ini itu adalah selection. Nah, seleksi di sini itu mengarahkan software ini kemana gitu kan. Nah, di sini saya akan mencoba meload software dari Xiaomi Redmi 5A yang saya simpan di desktop. Saya pilih select, kemudian saya pilih desktop. Nah, ini ada folder desktop ya. Kemudian saya cari Riva Global Image 9140. Saya sengaja untuk di Xiaomi Redmi 5A ini menggunakan 9140 karena firmware ini itu saya rasa ini firmware yang cukup berguna ya, karena di firmware ini teman-teman bisa melakukan remote micro dengan clean. Nanti akan saya bahas bagaimana cara remote micro secara clean di Redmi 5A all version. Oke. Nah, saya klik dulu ya, jangan. Dan saya foldernya kalau saya batik ada folder image ini ada di dalam filenya.
kalau misalkan kita buka folder image. Oke, langsung saya klik dulu aja. Oke, saya akan buka folder image. Di sini saya buka di sini. Terdapat ini struktur dari firmware Riva atau dari Xiaomi, ya kan. Nah, di sini ada di dalam di folder handphone atau folder firmware terdapat image dan placeholder, asset, unlock dan yang lainnya. Kemudian kalau di folder image itu terdapat firmware-nya, firmware-nya ini itu firmware dari SoC Qualcomm, karena terdapat kunci ROG MMC file host dan raw program file. Raw program file ini adalah partisinya. ROG MMC file host ini adalah software untuk mendeteksi CPU sih kalau menurut pengertian saya sendiri. Oke. Nah ini ya. Kemudian sampingnya itu ada refresh. Refresh ini digunakan saat kita sudah memasukkan si handphone pada mode EDL atau mode passboot, maka dia akan terdeteksi di ID, device, kemudian progresnya, terus elapse-nya itu adalah waktunya, kemudian statusnya di sini ada berhasil, sukses atau failure atau apa, cuma dari resultnya itu ya keterangannya sih. Nah ini ada plus. Nah di paling bawah ini adalah pilihan yang penting juga ya untuk bagi saya, karena di sini kita ada beberapa fungsi ya. Kita jabarkan ini clean all. Kalau misalkan kita pilih clean all, maka handphone itu akan terhapus semua, baik dari segi data yang dalamnya maupun akun-akunnya akan terhapus, jadi seperti di reset juga. Nah ini untuk clean all maka di sininya itu di kontaknya ya, ini kontaknya itu terdapat all.get, maka dia memanggil file yang ini all.get. Kemudian jika kita pilih save as user data, ini itu berfungsi untuk mengupdate. Jika teman-teman tahu nih firmware itu ada di versi 9140, terus teman-teman ingin update ke versi 10 atau New 10 tanpa menghilangkan data, maka teman-teman bisa pilih save user data, dan dari segi Xiaomi Flash dia akan terbawa ini kalian ini flash all exit data storage, jadi datanya itu bakal diamankan sama softwarenya, tidak akan di reset, paling dia akan memperbaharui si handphone. Nah tapi kalau misalkan kendala kita handphone itu bootloop hanya keluar logo, saya tidak menyarankan teman-teman perlu save data, karena kemungkinan bootloopnya handphone itu bisa kemungkinan memori internalnya terlalu penuh, jadi harus dihapus ya. Nah kemudian satu lagi, ini adalah clean all and lock. Clean all itu dia menghapus semua data yang ada di handphone seperti foto, konten dan lainnya seperti reset. Nah dan locknya yang disebut lock di sini setahu saya itu adalah bootloadernya. Nah jadi kalau ada handphone Xiaomi yang kalau dihidupkan itu pertama dihidupkan logo Mi, di bawahnya ada tulisan unlock. Nah itu adalah bootloadernya, dia sudah terbuka. Nah tetapi kalau misalkan kita pilih clean all and lock, maka setelah dihidupkan oleh Xiaomi unlock bootloadernya dia tidak terbuka. Nah begitu. Nah dia akan otomatis meload flash all and lock yang ada di folder ini. Nah seperti ini dia terbawa. Oke, sekarang langsung saya mencoba melakukan penghubungan antara handphone ke mode EDL, kemudian akan saya coba cek di komputer, akan saya lakukan flash. Oke, pertama teman-teman itu harus pilih dulu buka device manager. Device manager ini berfungsi kita melihat handphone itu sudah terkonek atau belum. Nah kan seperti ini. Nah
teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah device-nya. Kita akan melakukan mode EDL dengan menggunakan pinset. Kemudian akan saya arahkan pada titik EDL-nya terdapat di bawah fleksibel on off nih. Monitor on off 1, 2. Ini titik EDL-nya. Kita harus mensortkan titik ini. Dengan cara, kalau untuk pertama sih saya akan lepas baterainya. Kemudian ini adalah kabel USB-nya. Teman-teman harus siapkan ya. Utamakan menggunakan kabel USB yang original atau yang bagus. Oke. Kemudian di sini akan saya tancapkan. Nah, terus teman-teman langsung masukkan. Oke. Nah, jika sudah masuk ditandai dengan mode EDL. Sorry, saya akan ganti kabel datanya dulu. Oke, saya menggunakan kabel data Xiaomi sekarang. Nah, ulangi lagi. Teman-teman bisa tempelkan dulu di sini. Kemudian colok ya, 1, 2, 3. Nah, secara otomatis dari device manager dia bakal terdetek di portnya, port USB Qualcomm HS Keylogger 908. Ini tandanya bahwa handphone Xiaomi Redmi 5 ini itu sudah masuk ke mode EDL. Oke, kemudian di Xiaomi Mi Plus-nya teman-teman di sini bisa klik refresh. Oke, di refresh maka terdapat ID-nya 0, device-nya COM6 itu mengambil dari ini portnya COM6. Progresnya karena belum mulai tidak ada progres. Nah, untuk di sini saya akan memilih clean all saja. Nah, kenapa saya memilih clean all? Karena saya akan mereset handphone itu, kemudian ya begitu di reset nanti biar bisa mulai dari awal, biar merefresh si sistemnya. Kalau misalnya saya pilih save user data itu kalau buat handphone tutup saya tidak menggunakan. Untuk kalian unlock, kenapa saya nggak pilih ini? Karena saya ingin unlock petuyang tetap terbuka. Karena kalau misalkan unlock petuyang ketutup dan handphone itu dari awal pabrikan dia terbuka saat tutup, maka bisa kemungkinan handphone itu start up. Itu nggak enak banget gitu. Agak ribet lagi. Oke, setelah itu saya akan pilih clean all, kemudian saya refresh lagi aja. Setelah ini jika sudah pasti flash all terus ada terdetek, teman-teman langsung pilih flash. Oke, cannot receive hello packet, dia sedang membaca. Oke, nah jika sudah flashing seperti ini, oke bro, nah dia flash. Ini sedang berjalan. Oke, kita tunggu sampai finish, sampai resultnya itu finish. Nah, di sini resultnya dia sedang flashing. Nah, ini dia memflash on flash bin, memflash sistem, memflash user data dan proses flashing ini bisa memakan waktu kurang lebih 5-10 menit sih, tergantung dengan software yang kita gunakan buat handphone apa, terus kemudian dari firmware-nya ya, asal dari komputernya memakai komputer apa dengan spesifikasi yang berbeda, itu sangat berpengaruh untuk melakukan flashing software. Nah, di sini dia sudah menginstal sistem IMJ. Sistem IMJ ini kenapa besar? Karena ukurannya juga lumayan. Nah, ukuran sistem IMJ
ukurannya 3 giga ya, sekarang 3 giga, jadi agak tidak apa-apa. Dan softwarenya firmware-nya ya Hardiport itu drivernya nanti akan saya masukkan ke blog saya di blog official saya. Jadi kita oke ya coba ini handphone sudah ter-unlock ya, bukan dia masih waktu booter. Di sini tidak ada ini ya, tidak ada tulisan unlock. Kalau misalnya unlock berarti untuk sudah oke, sudah mulai di Android. Sampai di sini proses install ulang kita sebenarnya sudah selesai, tinggal teman-teman tunggu handphonenya. Nah, install ulang itu berguna untuk merefresh sistem, update softwarenya dia biar yang terbaru, kemudian memperbaiki sistem jika sistem proses itu. Kemudian ada juga yang stuck di 9008. Nah, kalau 9008 maka handphone itu
memang ada masalah kerusakan di bagian software bisa, kemudian di bagian IC MMC pun bisa. Di IC MMC nya itu rusak juga, banyak itu bisa seperti itu ya. Nah ini kita loadingnya juga cukup lumayan agak lama, maka mungkin akan saya pause dulu. Ini waktu jika sudah masuk ke menu maka seperti ini, Mio 9. Nah dia akan oke, langsung kita coba next ya. Indonesia. Di sininya pilih Indonesia. Kalau data biasanya no Indonesia. Nah, untuk WiFi akan saya sambungkan saja. Saya sambungkan WiFi. Oke. Statusnya flash down, bisa diklik ke flash. Maka seperti ini dapat kita katakan cara install ulang handphone ini dapat kita selesai. Ini ya. Kemudian akan saya coba. Oke, terhubung. Waktu terkoreksi, permasalahan salah connect. Lewati tahap ini. Menggunakan Google tidak saja. Masuk ke akun Xiaomi. Nah, jika teman-teman mengkonekkan handphone ini menggunakan data seluler maupun WiFi, maka di sini akan memverifikasi akun Xiaomi. Nah, ini handphone itu sepertinya memang tersangkut akun Xiaomi yang punya. Nah, jadi tadi kendala ada akun Xiaomi juga ya. Nah, di sini akan saya coba lakukan unlock akun Xiaomi menggunakan Mi Flash dan menggunakan file khusus file rahasia ya. Nah, tapi filenya itu akan saya bahas, atau cara unlock akun Xiaomi-nya secara clean itu akan saya bahas pada video selanjutnya. Maka teman-teman, jika teman-teman senang dengan video saya, teman-teman bisa dukung saya dengan cara klik subscribe dan hidupkan lonceng notifikasi. Nah, kemudian setelah itu teman-teman like video ini. Kalau teman-teman tidak suka video ini, maka teman-teman bisa dislike video ini 2 kali. 2 kali. Oke. Sekian video ini. Jika teman-teman bermanfaat atau ingin melanjutkan video selanjutnya, maka teman-teman bisa klik video selanjutnya nanti ya. Oke, terima kasih. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.